Hora, selamat datang di Cinema Movie Lab. Seperti biasa, kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya, silahkan kalian subscribe channel ini karena di sini kita akan membahas alur cerita dari film-film yang berkualitas. Oh iya, tidak lupa Mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah full spoiler. Jadi, kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film ini, kalian bisa skip aja videonya. Film kali ini bertemakan horor, tapi juga diselingi sedikit bumbu-bumbu humor. Berkisah tentang seorang pria yang tidak menyadari bahwa istrinya yang cantik telah meninggal dan menjadi hantu. Bagaimana kisahnya dan akankah mereka tetap bersama walau sudah berbeda alam? Inilah film dari negeri Thailand yang berjudul Pima. Cerita ini berawal dari seorang wanita yang hamil, yang tampak kesakitan saat akan mau melahirkan. Entah kenapa, tidak ada seorang pun di sana yang ikut membantu wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut pun menahan rasa sakit sampai dia terjatuh. Wanita tersebut memanggil satu nama, yaitu Pima. Selanjutnya diperlihatkan ada 5 sekawan yang sedang berada di medan peperangan. Mereka sedang terpojok dan berharap ada bantuan yang menjemput mereka. 5 sekawan itu adalah Mak, Ai, Puak, Ter, dan Shin. Mak datang sambil ditandu dan mengerang kesakitan. Tapi ternyata dia cuman keseleo saja. Puak yang bentuk rambutnya seperti atap gedung DPR ini kemudian membakar semangat kawan-kawannya dalam berperang. Walau omongan Puak ini tampak nggak jelas, tapi berkat motivasinya akhirnya mereka semangat lagi. Setelah itu, saat peperangan terjadi, mereka sedang terpojok di dalam parit. Terlihat tampang dan tampilan mereka saat itu babak belur, seperti orang yang kena ledakan gas LPG 3 kilo. Mak merasa mereka harus selamat karena dia sudah berjanji kepada istrinya yang lagi hamil untuk segera pulang. Ternyata di awal tadi adalah istrinya Mak yang lagi kesakitan saat melahirkan. Istrinya Mak itu bernama Nak. Nak memanggil-manggil nama Mak sambil menggendong bayinya. Tapi entah kenapa tiba-tiba penduduk desa langsung mengurung diri mereka ketika mendengar suara Nak. Setelah peperangan usai, Mak dan teman-temannya sedang ada di sebuah perahu. Dalam perjalanan pulang, mereka bermain kartu remi untuk mengisi waktu. Akhirnya mereka sampai di Prakanong. Itu adalah desa tempat tinggal dari Mak. Anehnya, di desa itu kelihatan sepi dan mereka pun sampai di dermaga di depan rumah Mak. Sesampainya di rumah, Mak memanggil istrinya dengan semangat. Saat memasuki rumah, Mak mendapati rumahnya kosong dan melihat ayunan yang bergerak sendiri. Tiba-tiba Nak memeluk Mak dari belakang. Mereka pun berpelukan dengan tangis yang bahagia. Mak langsung menanyakan anak mereka, kemudian menggendongnya. Mak kemudian menamakan anaknya dengan nama Dang. Dari luar teman-teman Mak merasa aneh dan menertawakan nama tersebut. Mak pun mengenalkan Nak kepada kawan-kawannya. Di situ teman-teman Mak terkagum-kagum karena kecantikan si Nak. Karena sudah malam, mereka disarankan untuk menginap di rumah bekas neneknya yang sudah meninggal. Rumah tersebut bertempat di seberang sungai. Akhirnya mereka setuju dan menginap di sana. Tampak kemudian Nak dan Mak duduk berdua kangen-kangenan. Dan ternyata si Mak ini orangnya sangat penakut saat ditakuti oleh si Nak. Mak mengeluarkan jimat pengusir hantu karena ketakutan. Di situ Nak terlihat sangat risih dengan jimat tersebut. Pagi hari pun tiba, kawan-kawan Mak yang baru bangun diajak ke pasar. Saat di pasar, entah kenapa ketika para pedagang bertemu dengan Mak, mereka seolah-olah ketakutan dan kabur. Sampai Mak tiba di warung penjual minuman keras.
Bibi warung yang bernama Bibi Priek lagi teler habis minum amer campur spiritus. Bibi warung yang teler itu meracau dan berkata aneh tentang istri Mak yang sebenarnya adalah hantu. Hingga akhirnya Bibi Priek ditenangkan oleh anaknya yang bernama Pink. Saat malam tiba, kawan-kawan Mak sedang minum-minum di pelataran. Sin merasa ada yang aneh dengan Nak. Saat Sing bilang bahwa dia merasa Nak adalah hantu, teman-temannya mentertawakan hal tersebut sambil berkata kalau Nak itu terlalu cantik untuk jadi hantu. Tiba-tiba Sin disuruh mereka untuk memanggil Mak ke rumahnya. Saat Sin tiba di sana, dia disambut oleh Nak yang ada di depan pintu. Nak berdiri lalu menyapa Sin sambil menyuruhnya untuk masuk. Sin menanyakan di mana Dang, anak mereka. Tapi Sin melihat ada darah yang mengucur. Dan kemudian dari albumnya Sinak mengeluarkan janin yang sangat menakutkan. Dan ternyata Sin hanya bermimpi saat itu. Namun ketika dia bangun, dia malah disuruh beneran sama teman-temannya untuk ke rumah Mak. Seperti dejavu ya. Dengan terpaksa dan merasa takut, dia pergi ke sana. Ketika menaiki tangga, entah kenapa tangga itu sangat rapuh. Sampai Sin terjungkal dan mendapati rumah Mak sangat berantakan. Sin juga melihat ayunan bayi yang bergerak sendiri. Ketika Sin kabur, dia melihat ada sebuah jeruk yang jatuh. Namun tiba-tiba ada tangan yang panjang mengambilnya. Sin yang ketakutan langsung kabur dari rumah Nak. Kemudian Sin menceritakan pada teman-temannya kalau Nak itu sebenarnya adalah hantu. Tapi Puak, Ter, dan Ai yang lagi teler gara-gara mabuk malah menertawakannya. Esok paginya saat mereka sedang kerja bakti, Ter diminta untuk mengambil kapak di rumah Mak. Ter kemudian pergi ke rumah Mak dan mendapati rumah Mak tampak berantakan. Ter mulai merasa ngeri karena teringat cerita Sin tadi malam. Ter kemudian melihat Nak yang ada di dalam rumah. Sambil penasaran, Ter berjalan perlahan mendekati Nak. Ter meyakini satu mitos, jika melihat dengan cara terbalik di antara kakinya, maka ia akan bisa melihat bahwa Nak itu hantu atau bukan. Saat Ter melakukannya, Nak keburu menoleh ke belakang. Ter pun merasa malu karena seakan terlihat bahwa Ter mau mengintip serabi lembit milik Nak. Saat Ter kebelet beol di halaman belakang, dia melihat ada benda yang berkilau dan ternyata itu adalah cincin. Ketika Ter menyibakkan tanah, ternyata cincin itu terpasang di jari mayat yang tertimbun di bawah tanah. Ter tampak kaget, walau ragu untuk berlari karena beolnya yang belum beres. Akhirnya dia berlari. Dan sialnya ketika dia berlari ada sarang tawon yang tertabrak hingga wajahnya penuh sengatan tawon. Sekarang muka Ter tampak seperti odading mangoleh yang jika dimakan maka Anda akan merasa seperti Iron Man. Ketika Ter bertemu teman-temannya, dia melihat Nak memakai cincin yang sama dengan cincin yang ditemukan di jari mayat tadi. Ter mulai yakin bahwa Nak adalah hantu. Ter yang sulit bicara karena wajahnya penuh dengan sengatan lebah ingin memberitahu teman-temannya kalau Nak adalah hantu. Saat mengejek kata-kata, tiba-tiba Nak datang menemuinya sambil bertanya ada apa. Dengan kaget dan takut, Ter pun terdiam. Nak kemudian pergi ke rumah untuk mengambil obat. Tak kurang akal, Ter akhirnya mencari kertas dan menuliskannya di kertas tersebut kalau Nak sebenarnya adalah hantu. Kawan-kawannya kaget membaca tulisan tersebut. Tiba-tiba langit terlihat gelap dan turun hujan deras. Mak yang curiga menghampiri mereka dan membaca tulisan itu. Mak kemudian membacanya dan terlihat shock. Tapi setelah kertas tersebut dibaca Mak, terlihat bahwa tulisan tersebut sudah luntur terkena air hujan. Lalu Mak bertanya sesuatu pada Nak. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi Nak kelihatannya sedih sekali. Sampai akhirnya mereka terlihat berpelukan dengan mesra. Malam harinya,
Pink, anak si Bibik Priek, datang meminta tolong pada Puak dan E untuk dibantu menyembelih kerbau di sebuah acara pemakaman. Puak bertanya, siapa yang meninggal? Pink menjawab bahwa ibunya meninggal, dibunuh oleh Nak yang marah karena kejadian di pasar tempo hari. Ketika Bibik Priek ingin memberitahu Mak soal istrinya yang menjadi hantu, Puak dan E kaget mendengarnya. Karena mulai sangat ketakutan, Puak, Ter, E, dan Sin berpamitan untuk pulang. Tapi tiba-tiba Nak mengundang mereka untuk makan bareng nih. Mereka pun terpaksa mengiyakannya. Di meja makan terlihat makanan yang disuguhkan sangat-sangat aneh. Karena hidangan itu adalah belatung, daun kering, dan serangga. Karena mereka menghargai Mak, mereka secara bergantian terpaksa memakannya, sambil berpura-pura bilang kalau makanan itu enak. Lalu Mak menyarankan untuk bermain tebak kata untuk menghibur diri. Tapi karena ceroboh, Sin malah menyinggung si Nak dengan kata-kata yang kurang pantas. Dan mereka pun langsung cabut, pamit karena ketakutan. Tapi Nak mengikuti mereka dan memperhatikan mereka di dermaga. Alhasil mereka yang panik malah mendayung ngasal sampai bolak-balik ke situ-situ aja. Mak yang tersinggung dan merasa kawan-kawannya itu aneh terlihat marah dan mengusir mereka semua. Keempat kawan Mak ini berusaha meyakinkan Mak kalau Nak itu telah mati dan yang ada sekarang itu adalah hantunya. Mak menolak keterangan mereka dan bilang kalau mereka sudah terhasut oleh hasutan dari Pink, anak Bibik Priek. Mak yang tidak percaya pada teman-temannya akhirnya pulang. Tapi entah kenapa badan Mak terlihat sangat kotor ketika sampai di rumah. Setelah itu Mak memuji masakan Nak yang aslinya adalah daun kering. Tak lupa Mak juga bermesraan dengan Nak di malam itu. Besoknya Mak dan istrinya pergi ke pasar malam untuk jalan-jalan, naik komedi putar, kincir, dan bermain lempar-lemparan berhadiah. Di sana mereka berdua tampak bahagia. Mereka kemudian masuk ke wahana rumah hantu. Ternyata di dalamnya Sin, Ter, Puak, dan E kemudian menculik Mak dan menyamar sebagai hantu di wahana tersebut. Agar Nak tidak mengetahuinya, akhirnya Nak pergi meninggalkan mereka. Tapi kemudian Nak muncul lagi di hadapan mereka dan mereka pun kabur ke tengah hutan sambil membawa Mak yang terikat. Suasana mencekam di hutan membuat suara binatang pun mereka kira suara hantu. Mak berkata kalau istrinya itu bukan hantu dan pergi meninggalkan mereka. Beberapa lama kemudian mereka menemukan ceceran darah di dedaunan. Tiba-tiba Mak ditemukan sedang mengerang kesakitan dan anehnya dadanya mengeluarkan darah dengan deras. Sin dan Ter berasumsi kalau Mak lah yang sebenarnya adalah hantu karena sikapnya yang aneh. Saat mereka ingin membuktikan kalau Mak bukanlah hantu, mereka membuka paksa perban yang ada di tangan Mak. Setelah dibuka, ternyata jari Mak tidak memakai cincin. Mereka sudah senang melihat hal tersebut. Tapi tiba-tiba Mak menunjukkan cincin yang sama yang dijadikan kalung. Spontan Ter melempar beras suci yang dibawa dan malah mengenai dada Mak. Mak pun mengerang kesakitan karena dadanya yang terluka terkena beras suci. Mereka lalu kabur meninggalkan Mak. Sekarang mereka malah berpikir kalau harus menyelamatkan Nak karena yakin Nak adalah manusia dan masih hidup. Tentunya mereka sangat fast respon karena Nak adalah cewek cantik dan hot. Mereka pergi menemui Nak. Nak tampak biasa aja walaupun Sin masih takut. Sampai-sampai disuruh menyentuh Nak. Dan ternyata tidak ada yang aneh dengan Nak. Nak bertanya, "Di mana Mak?" Mereka beralasan kalau Nak sudah menunggunya di depan. Mereka pun pergi menaiki sampan sambil membawa Nak dan bayinya. Di dalam perjalanan, mereka bertemu Mak di tepi sungai dengan wajah yang creepy. Mereka bilang ke Nak kalau sebenarnya Mak adalah hantu. Mak lalu masuk ke sungai, lalu menuju ke arah mereka.
Tapi lucunya Mak saat itu malah tenggelam dan membuat mereka iba. Akhirnya dengan terpaksa mereka menaikkan Mak ke sampan. Karena kelebihan muatan, sampan mulai terisi air dan mau tenggelam. Mereka lalu mendayung dengan tangannya. Kemudian bertanya, lalu siapa hantu yang sebenarnya? Dan bertanya lagi, mayat siapa yang ditemukan di belakang rumah? Tapi semuanya malah terdiam. Tiba-tiba tangannya Nak memanjang. Mereka semua kaget dan loncat ke sungai. Ternyata benar, Nak adalah hantu. Karena takut, Shin yang sebenarnya tidak bisa berenang mendadak jago berenang. Kemudian mereka tampak di sebuah kuil sambil melakukan ritual perlindungan. Tapi Nak kemudian datang dengan tampangnya yang creepy. Dan bodohnya, tempat air suci yang dipegang oleh malah tumpah dan biksu itu malah pergi ketakutan. Shin terpuak dan sangat ketakutan, tapi Mak malah merasa sedih. Nak berkata ia melakukan ini karena tak bisa meninggalkan Mak. Kini Mak dan istrinya tampak berhadapan. Nak meminta maaf kepada Mak karena selama ini sudah membohonginya. Mak berkata bahwa ia sangat mencintai Nak dan ingin selalu bersama dengan Nak. Di situ Nak bercerita bahwa Nak takut kalau Mak tidak bisa menerima kenyataan. Mak menjawab walau kini sudah berbeda alam, dia masih ingin hidup berdampingan dengan Nak. Karena dia pun sangat mencintai dan tidak bisa hidup tanpanya. Maka mereka pun sepakat untuk tetap berdampingan selamanya. Dan cerita ini tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita mencintai seseorang, memang sepatutnya lah kita merasa tidak ingin kehilangan orang tersebut. Tapi takdir Tuhan adalah suatu ketentuan untuk hidup kita yang harus kita terima dengan ikhlas. Jalani hidup dengan tetap berpegang teguh dengan keyakinan. Walaupun terkadang kita sulit untuk menerima kenyataan yang datang. Terima kasih banyak semua. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen di video ini agar saya semakin semangat buat videonya.